Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan mereview interior dari bis karoseri khas. Karena jarang direview bagian interior, kita akan review secara detail ya. Mumpung tidak ada kegiatan karena PPKM, sekarang sudah hari ke-20. Semoga nanti cepat selesai dan wisata kembali normal. Oke, mari kita mulai. Ini bagian panjatan kaki, bentuknya seperti ini. Dan standar dari khas, kalau tidak ada request, pintunya model swing seperti ini ya. Sampai atas engselnya di cover dengan bahan seperti kulit ya. Kemudian lantainya, ini adalah lantai standar ya. Lantai standar yang sepertinya jauh ya kalau dibandingkan Tarabus ya. Lantainya standar ya. Agak nggak tahan goresan ya, tapi masih lumayan bagus. Kalau mereknya saya tidak paham mereknya. Lantainya seperti ini ya. Ini ada lampu LED-nya bagian sini. Kemudian dashboardnya seperti ini ya, mengikuti model Jetbus ya, standar. Ini standarnya biasanya dicat warna hitam, kemudian ini ada lace silver, kemudian ini di motif kayu. Nah, motifnya ini bisa dirubah-rubah ya, dan warna ini sebenarnya juga bisa dirubah-rubah, tapi ini standar ya. Standar dashboardnya seperti ini. Ini standar. Finishingnya menurut saya kurang tebal ya untuk catnya ini, jadi gampang mengelupas seperti ini. Kemudian untuk tape-nya standarnya double din seperti ini ya. Kalau mereknya berubah-ubah ya, nggak mesti. Ini tombol lampu-lampu ya di bawah sini, tombol lampu-lampu, kemudian ini sekeringnya di atas ya. Ini juga lampu-lampu. Ini banyak sekali karena memang banyak lampu ya. Kalau standarnya tidak seperti ini ya. Ini karena ada lampu disco, ada laser, kemudian ada strobo dan sebagainya. Nah, kalau strobo, lampu disco, laser itu opsional ya, bukan standar. Kemudian di bagian bandul ini ada jamnya, jadi letaknya jam di sini. Untuk warna dek ini bisa abu-abu atau krem ya, opsinya dua itu ya. Untuk door trimnya ya seperti ini ya. Ini nggak ada lapisan, jadi langsung aja, nggak ada lapisan seperti bahan-bahan lunak ya, seperti karoseri Adiputro atau karoseri yang lainnya yang sudah menempelkan, melapisi dengan bahan-bahan lunak. Ini nggak ada ya. Sini sambungan antar panel di sealer ya, seperti ini ya, di sealer seperti ini. Memang tidak seelegan Adiputro misalnya, tapi menurut saya pengerjaannya cukup rapi ya, Ini model boomnya seperti ini ya, sederhana menurut saya, model boomnya simple, sederhana ya. Kemudian kita ke ini bagasi atas ini ya. Ini bagasi atas, bagian dalam ini sudah dilapis dengan
dengan bahan panel ya, sama dengan panel ya. Jadi pelapisnya bahan serupa dengan bahan panel ya. Kemudian ini speakernya seperti ini modelnya ya, ada charger HP ya di samping speaker. Nah, ini ciri dari kas ini ada semacam box ya. Ini untuk AC ya. Ini untuk AC. Kata yang mendesain itu supaya anginnya kencang ya. Cuma kelemahannya jadi makan tempat ya. Jadi tidak, harusnya kan bagasi seperti ini ya, bisa longgar gini. Tapi karena ada ini makan, jadi orang yang duduk di bawahnya sini tidak bisa menaruh barang-barang. Ini lumayan, sekitar 1/4 meter mungkin panjangnya. Nah, ini ada speaker lagi, jadi speakernya ada 4 ya. Speakernya ada 4 ditambah subwoofer 1 di bagian bawah. Ya, itu box AC kalau dilihat dari jarak agak jauh ya. Dia memakan tempat untuk bagasinya ya, kanan kiri. Ya, seperti ini kanan kiri. Ya, untuk lower AC ini mah sudah pakai yang JB3 ya, model terakhir ya. Jadi seperti ini ya, saya kira sudah umum ya. Dan ini ada ada colokan USB, ada colokan USB ini ya, ini berfungsi ya, ini berfungsi colokan USB-nya. Ini untuk boom bagian belakang, ada lampu ya. Ada lampu, ini cukup terang ya. Ini bukan lampu LED, ini lampu biasa ya. Dan cukup terang, cukup membantu. Ini lower AC-nya yang belakang seperti ini ya. Jadi bagasi ini tidak sampai belakang ya, untuk standar kas ya. Ya, cuma sampai batas pintu sini. Ya, ini laser, ini opsi ya, tidak standar, opsional. Ini bagian sarang tawon untuk AC seperti ini ya. Jadi terbuat dari plat besi ya, jadi cukup kuat ya. Ada yang terbuat dari bahan panel ini, tapi nggak bagus ya. Tapi ini cukup bagus ya, dari bahan besi sehingga gampang dibongkar pasang dan dibersihkan, tidak rusak. Ini lampu disco, ini opsional ya. Ini kenampakan atas dari plafonnya seperti ini. Cukup rapi untuk pengerjaannya, walaupun sangat sederhana ya. Kurang elegan tapi rapi. Ini yang mencolok di boom TV ini adalah ini ya, kelihatan sekali ya. Ya, mungkin bisa disembunyikan mungkin ya, untuk agar bisa lebih rapi. Untuk maintenance, bukaan mesinnya seperti ini ya. Ini ada bukaan yang kecil ya kan, kemudian bukaan yang besar ya, sampai sana ya.
Dan ini bukaannya ada satu, ada dua yang kecil ini ya, untuk memaksimalkan pada saat kita maintenance, misalnya mengganti kapas kopling atau kalau misalnya ada problem lainnya. Jadi lebih memaksimalkan untuk bukaannya ya, untuk maintenance, untuk perawatan. Ini pintu kalau dilihat dari dalam ya, jadi pintunya ini belum ditutup dengan panel ya, belum ditutup dengan panel, jadi masih seperti bodi luar ya, di dempul ya. Kalau model Adiputro kan sekarang sudah ditutup ya dengan panel ya, kalau pintu-pintunya seperti itu. Ini lebih kaca segitiganya lubang ya, berlubang. Kemudian ini penutup kaki ya, penumpang ya. Ini masih mencontek model Adiputro yang lama ya, model lama, belum yang model baru. Ya, ini bahannya soft touch ya, lunak ini ya. Untuk kursi, ini kursi standar kas ya. Kursi standar kas itu ini model high ya, ini ya, model high, jadi ini model biasa ya. Kemudian recliningnya itu manual ya, jadi bukan gas. Untuk standar kas recliningnya manual ya, bukan model gas. Ini jok standar ya. Jadi kalau kita pesan di bis di kas itu sudah termasuk jok ya, dan joknya semacam ini ya, semacam ini. Nah, untuk modelnya bisa kita request sih, tapi nggak bisa terlalu maksimal ya, jadi cuman bermain dengan stitching jahitan seperti ini, atau mungkin kombinasi warna, tapi kalau bentuknya tidak bisa terlalu macam-macam ya, jadi sederhana. Kemudian bagian belakang joknya ini ya, ini kan ada paper netnya ya, ini ada paper netnya, tapi standarnya nggak ada ya, jadi ini opsi. Jadi kalau misalnya kita nggak request ya, belakang ini nggak ada paper netnya ya, cuma polos begitu aja. Untuk warna kita bisa request selera kita, dan untuk model ya kurang lebih seperti ini ya, walaupun di model-model dirubah gitu nggak akan beda jauh gitu ya, karena ini jok standar. Artinya bahwa pada saat kita membayar harga bodi itu sudah termasuk joknya. Beda dengan karoseri lainnya, misalnya bodi ya bodi, jadi joknya itu terpisah ya. Dan jok ini bisa kita ganti dengan merek-merek yang terkenal, misalnya Aldila atau Rimba Kencana bisa ya, asal kita sebelum bis jadi kita harus sudah selesai joknya, sehingga jarak kakinya itu bisa diukur nanti ya, karena ini jarak kakinya tidak sama dengan misalnya produk Aldila atau Rimba, beda ya, jarak kakinya itu beda. Jadi kalau misalnya kita mau pakai jok Rimba ya, kita harus tahu jarak ini relnya ini ya, jarak satu kaki dengan kaki lainnya itu harus kita ketahui. Nah, sebaiknya ya joknya selesai dulu baru bisnya selesai, jadi bisa diukur dengan lebih tepat. Itu untuk joknya. Joknya memang murah ya, cukup murah ya dibandingkan dengan merek Aldila misalnya, mungkin separuhnya harganya. Tapi saya kira untuk standar wisata ya, dengan persaingan seperti sekarang ya, untuk base medium itu dengan standar jok seperti ini sudah cukup ya, sudah cukup bagus ya, asal kita pandai-pandai untuk mengkombinasikan warna dengan modelnya ya, dengan sedikit sentuhan pada
model joknya. Ya, ini untuk lightingnya, lampu standar ini LED kanan kiri ya, panjang memanjang dari depan ke belakang ya, seperti ini. Dan ada lampu. Oh maaf, ternyata ini lampu LED ya. Ini lampu LED dengan bentuk melingkar seperti ini ya. Ternyata ini lampu LED ya, seperti lampu biasa emang. Kemudian ini, nah ini untuk bagian lover ya. Ini seperti ini lampunya ya. Nah, standar JP3 ya, seperti ini ya. Ya, ini opsional, lampu opsional ya. Ya, demikian review untuk bagian interior dari karoseri khas yang model terbaru ya. Ini base tahun 2020 awal ya, Februari selesai, dan sampai sekarang modelnya masih seperti ini ya. Jadi belum ada perubahan untuk di karoseri khas ya. Jadi interiornya ya kalau standar seperti yang sudah saya review tadi ya. Menurut pandangan pribadi saya ya, untuk interior tuh sederhana ya. Sederhana tapi cukup rapi, dan interior khas ini lumayan senyap ya, lumayan senyap. Jadi istilahnya tidak gelodakan gitu ya, lumayan senyap. Nah, ini yang saya suka ya. Walaupun sederhana tapi sebenarnya kenceng gitu ya, kenceng dan senyap ya. Memang ada banyak sealer ya. Kata yang bagian interior dikasih itu ya, memang sambungannya diberi sealer. Nah, mungkin itu yang membuat interior bisa lebih senyap ya. Cuman kendalanya kalau kita ingin membongkar-bongkar ya cukup repot ya, karena di sealer ya. Ya, tapi itu selera ya, selera dan pilihan ya. Sekedar informasi ya bagi rekan-rekan yang ingin membeli base di karoseri khas ya. Ini paling enggak sudah ada punya gambaran ya. Ini model tahun 2020 ya. Ya, kalau misalnya model sebelumnya tentu saja beda ya, model tahun sebelumnya atau model setelahnya tahun 2022 misalnya ya, mungkin ada perbedaan. Tapi kurang lebih dasar desainnya seperti ini ya, seperti ini ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.